ini ya, tahu ya K-pop? Lumayan Lumayan sedikit tahu. aja. Kalau Nanda mungkin penggemar K-pop juga. Kalau saya bukan sih. Tapi kalau Mas Alamnya mau sama saya, nanti saya suka K-pop kok. Gitu ya. Mendominasi ya Iya. jadi. Mengimbangi aja sih. Gemes banget sama cowok yang suka anak kecil gitu. Kenapa tuh? Kok bisa gemes banget? Padahal kan kalau gemes kan bisa aja cowok duitnya banyak tuh kan juga gemesin ya. Karena kalau deket sama anak kecil tuh kayak dilihatnya tulus gitu loh Kak. Iya. Halo Nanda, halo Nur. Halo Kak. Iya, halo juga. Aduh seneng banget ya, karena kemarin kita udah ketemu ya Nanda. Iya, udah. Dan sekarang kita ketemu sama narasumber yang baru. Ada Nur, kenalan dulu dong. Halo guys, perkenalkan nama aku Nur Hidayah. Terus ini Nanda ya, jangan Iya. lupa. Kita kemarin udah bahas tentang Habibur Rahman atau tentang ini kader Partai Gerindra yang mengatakan putus kalau tidak memilih Prabowo. Dan kali ini kita bahas beda, nggak jauh dari politik, tapi nggak politik banget. Kita mau bahas tentang sosok dari anak sematawayangnya Pak Ganjar. Kenal? Kenal. Pernah lihat sih. Oh pernah lihat. Siapa itu dia? Coba Nur. Kalau dari sepengetahuan aku, beliau itu putra tunggal dari Bapak Ganjar dan Ibu Atikoh. Ya. Oke. Aduh, jawabannya terlalu ini ya. formal ya. Kalau Nanda, apa sih? Siapa sih itu? Ya itu yang anak sering Bapak muncul di FYP kali ini ya, maksudnya sering-sering ini. Iya. Oh, iya ya. sih. Muncul juga ya. Iya, muncul Di ya. Kamu ya. Sering muncul. Aku kira yang galau-galau terus nih yang muncul di anak-anak zaman sekarang. Yang bikin mata melek. Yang bikin mata melek. Ganteng banget soalnya Kak. Oh ganteng banget. Jadi ini ya, Zinedine Alam Ganjar ini adalah putra semata wayangnya Pak Ganjar. Bakal capres 2024 kita nanti. Nah, dari sosok Zinedine Alam Ganjar, bener gak sih ya? Zinedine ya? Iya, Iya. Muhammad Zinedine Alam Alam Ganjar Ganjar. ini dia kan sering tampil nih ya di layar kaca, sering tampil juga di FYP kalian, dan akhirnya sangat-sangat membuat para Gen Z adem panas, Iya. apalagi cewek-cewek gitu. Menurut kamu gimana sih sosok dia di mata kalian sebagai cewek-cewek zaman sekarang? Silakan, siapa dulu yang mau jawab? Mungkin dari Mbak Nala dulu. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Oke. Gimana tadi pertanyaannya? Bagaimana kamu melihat sosok ini Zinedine Alam Oh, Ganjar iya. yang sering muncul? Kalau saya melihatnya gimana ya? Sesuai FYP yang sering keluar di TikTok saya ya. Putra Bapak Ganjar ini tuh yang pertama emang tampan ya, emang ganteng. Jadinya Kebetulan dia juga dimiripin sama aktor. Ya, Iya, mirip Choi Won Sik. Oh iya, Iya. nah itu aku nggak Aktor bisa nih nyebut. Korea. Betul. ya terus juga dengan terkenal dengan kesederhanaannya. Itu kan. Terus Iya, juga betul. pinter, berprestasi, apalagi di kampusnya. Juga sebelumnya di sekolah sebelumnya di Semarang kan, Iya. itu juga sangat berprestasi. Jadi udah ganteng, sederhana, berprestasi. Aduh, siapa paket sih yang nggak lengkap mau? ya. Paket lengkap ya. Ya, idaman para wanita. Kalau- satunya. Gimana sih menurut kamu si Zinedine Alam Ganjar ini? Cukup menarik perhatian juga sih Kak. Iya. Perhatian. Awas loh, pacarnya Apalagi- nanti marah loh. Iya, apalagi sempat viral juga waktu Lebaran kalau nggak salah. Itu kan dari Pak Ganjar sendiri mengadakan Zoom meeting gitu. Nah itu ada salah satu mahasiswa UGM juga perempuan kebetulan mengucapkan seperti ini, siap jadi mantunya Pak. Gitu. Siap yuk, ayo. Bisa yuk. Bisa Ke yuk. Hulu yuk. Mas Alam, Halo nih, siap menjadi calon mantu, Pak. lah iki. Anda. Terus apa lagi? Ya yang saya tahu itu sih. Tampan, karismatik, Betul. membanggakan, Kritis juga. kritis menurut juga saya. ya. Iya. Jadi paket lengkap nih buat calon imam ya. Calon imam. Ini kebetulan dia tuh baru 22 tahun loh.
Ya sayang banget lebih muda. Kalau sama aku pas kayaknya. Jadi siapa sih si Alam Ganjar ini itu ternyata juga selain dia apa ya pinter dan berprestasi di bidangnya, Iya. itu dia juga suka banget sama K-pop. Kalian ada yang tahu nggak sih? Aku pernah lihat dari FYP, terus juga kan juga ikut sosial medianya Alam kebetulan. Itu dia sempet lihat Blackpink, konser Blackpink, Twice sama Ayu. Tapi sama pacarnya nggak? Enggak ya? Sama Belum tahu ya pacarnya ini siapa belum tahu. Sama Bu Atika kalau nggak sama salah, Bu Atika. sama ibunya sendiri. Oh tunggu nanti mungkin jadi pacarku. Siapa tahu bisa konser bareng ya, fancam. Banyak Karena peluang emang kayaknya ini. Kebetulan si Nur ini ya tahu ya K-pop. Lumayan Lumayan sedikit tahu. aja. Kalau Nanda mungkin penggemar K-pop juga. Oh, kalau saya bukan sih. Tapi kalau Mas Alamnya mau sama saya, nanti saya suka K-pop kok. gitu ya. Mendominasi ya Iya. jadi. Mengimbangi aja. Oke, jadi selain suka K-pop juga, terus dia juga berprestasi. Nah, yang lagi menarik nih tentang wawancara si Mas Alam ini sama Mbak Rosi di Kompas TV. Itu berbicara tentang privilege. Kalau menurut dia privilege itu bukan tentang kemewahan atau kemegahan ya. Tapi privilege itu adalah sesuatu yang untuk bermanfaat gitu pokoknya untuk orang lain. Nah, menurut kamu gimana tuh? Privilege menurut kalian tuh apa sih? Apa coba? Kalau saya sih ya hampir setuju setuju sekali dengan pendapatnya Alam sendiri. Privilege bukan soal uang atau harta, tapi juga bentuk perhatian dari keluarga itu juga bisa menjadi privilege buat juga. kita. Ya. Kak Nanda, menurut kamu apa tuh privilege? Kurang lebih sama sih kayak Mbak Nur ya. Karena ya nggak semua tentang harta sih. Iya. Semua tapi semua tentang Alam Ganjar. Iya. Oke. Bapak setiap ada waktu pulang, itu selalu pulang mau semalam apapun. Setidaknya bisa tidur bareng keluarga. Itu kan nggak perlu dikompensasikan dengan hal lain. Ibu, contoh waktu masih di Jakarta, itu berangkat jam 4:30, pulang baru mungkin jam 9 malam. Gitu. Masih ngajarin saya buat belajar. Soal latihan. Oh, okay. And you don't take that for granted. This is the privilege. Oke, jadi kalau si Alam ini memang privilege-nya sebagai anak Pak Ganjar dan Bu Atikom tuh banyak juga loh. Nggak hanya dia memang dikenal banyak orang, apalagi bapaknya nanti akan maju sebagai capres, itu juga dia tuh dapat perhatiannya tuh double-double. Betul. Perhatiannya dari Bu Atikoh, dari Pak Ganjar sendiri tuh walaupun mereka sibuk tapi tetap menyempatkan. Apalagi aku pernah baca juga ternyata si Bu Atikoh ini meskipun dia sibuk dulu itu dia menyempatkan untuk membuat soal bahasa Inggris buat si Alam Ganjar untuk belajar. Keren banget gak sih menurut kamu keluarga seperti itu gitu? Kayaknya apa ya, bentuk mencintai itu ada gitu ya. Kalau menurut kamu gimana? Mungkin juga keluarga kalian ada yang kayak gitu gak sih? Privilege-nya tuh itu gitu gak sih? Jadi Nanda? Merasakan Gimana itu ya? nggak? Kalau saya jujur ya, enggak sih, karena tipikal orang tua saya itu yang Cuek cuek. gitu, tapi ya tetap punya rasa kasih sayangnya juga ada Iya, ya. betul. Kalau dari Nur? Sama sih sama Mbak Nanda, tapi ya dari segi itu ibu sih yang paling perhatian. Paling Iya. perhatian juga ya. Karena memang ini kebetulan Pak Ganjar ini anaknya juga satu, jadi mungkin Iya. perhatiannya jadi fokusnya Iya, satu orang. fokusnya ya ke kan? satu orang. Terus juga Sibuk dengan kegiatan itu DPR tapi nggak mungkin. lupa sama anak. Iya. Ya kebetulan memang cuma Mas Alam Ganjar ini. Tapi itu keren juga sih, karena kan namanya di politik biasanya kan luang sama sibuk keluarga gitu jarang kan. ya. Dunia sama dunia luar yang, ya. yang biasanya kan sibuk dengan pekerjaannya, tapi ini bisa mendidik anak seperti itu. Sangat keren sih Pak Ganjar. Sangat luar biasa. Terus menurut kalian nih, kalau sosok Alam Ganjar ini karismatik dan sukses banget membuat cewek-cewek kepanasan ya, apalagi pengen jadi pacarnya di mantunya Pak Ganjar, aduh ngeri banget loh cewek-cewek zaman sekarang ya. Apalagi komenan di TikTok ini aku lihat, ya ampun, sangat-sangat mengidolakan. Tapi memang bener, maksudnya kita mengidolakan orang yang tepat. Iya. Bener nggak sih? Iya, betul. Iya kan? Maksudnya nggak yang
yang nggak yang selengean gitu, ya kan? Iya, Kalian benar. mendengar cara dia untuk berbicara sama orang tuh nyaman gak sih? Kalau kalian jadi lawan bicaranya. Adem sih kak. Nyaman. Apalagi parasnya juga bikin adem. Udah plus pokok. Plus pokoknya. Jadi ya nggak rugi lah kalau kita ngobrol sama dia. Ya kan, bener kan? Iya bener. Jadi ya ternyata selain Alam punya hobi K-pop, dia tuh juga suka banget sama sepak bola. Terus juga dia aktif banget kan di beberapa kegiatan sosial Iya. yang tentunya juga ikut membuat dia semakin karismatik, semakin apa lagi? Semakin keren lah. Iya. Sebagai anak pejabat ya kan, karena nggak biasa ya diekspos gitu, dan akhirnya dia juga menjadi salah satu daya tarik dari orang-orang yang mungkin bisa menarik Gen Z ini untuk memilih Pak Ganjar. Iya. Bener gak sih? Bener Bener. banget. Nah, menurut kalian tuh kayak gitu, fenomena kayak gitu di mana? Terus counternya berita tentang Alam Ganjar memang lagi Lagi fokus-fokusnya, panas-panasnya. lagi panas-panasnya. Menurut kalian gimana tuh? Kalau dari aku apa ya, rata-rata kan dari capres-capres sendiri itu anaknya banyak yang menarik perhatian ya untuk anak muda zaman sekarang. Contohnya dari Pak Jokowi dulu ada Mas Kaisang sama Mas Gibran, itu juga dari latar pendidikannya bisa dibilang bagus, cara Mas Gibrannya memimpin Solo juga bagus gitu. Apalagi dengan adanya Alam sendiri ini ya sangat menarik perhatian Gen Z. Kemungkinan besar mungkin apabila Pak Ganjarnya sendiri kalau mau mencalonkan sebagai presiden itu bisa menarik banyak Gen Z gitu loh untuk pemilihan ikut, ya. Jadi ikut kayak ya sedikit banyak memang mempengaruhi Iya, juga sangat kan, ya. mempengaruhi. Terus ya mungkin setiap capres tuh kayak punya apa ya, pusatnya sendiri gitu Iya. loh. Kalau dari Pak Ganjar memang Mas Alam ini, dan mungkin dari Pak Prabowo mungkin apa dan yang lainnya, tapi kita lebih fokusnya tuh malah ke si Mas Alam Iya. Pak Ganjar nih kadang nih, aduh menakutkan nih. Jangan-jangan yang dimajukan jadi presiden Alam nih. Bisa jadi mungkin presiden menurut tahun Anda? berapa? Tahun berapa nanti? Mungkin ya seperti Kaisang, Oh, ya iya. kan? Iya. Dulu juga nggak, ini Mas Kaisang juga dulu belum mau katanya terjun ke politik, tapi ternyata si Mas Alam ini juga tidak menapik loh kalau suatu saat nanti dia bakal ikut Terjun ke politik. dunia politik ya. Kalau menurut Anda gimana tuh tadi? Yang pernyataan aku tadi, kalau si Mas Alam ini bisa mempengaruhi Gen Z untuk memilih bapaknya. Sangat mempengaruhi sih kalau menurut saya. Sama seperti tadi kata Mbak Nur yang sebelumnya Bapak Jokowi juga punya Ya. Mas Kaisang, Mas Gibran. Ini juga mungkin dengan Mas Alam ini juga bisa menambah daya tarik Gen Z untuk mendukung Pak Mendukung Pak Ganjar. Ya, apalagi tindakan-tindakannya Mas Alam ini Mbak, kayak pernah bersihin danau kotor. Itu ada juga. ya? Ya, aku belum tahu malahan. Itu aku pernah lihat sama influencer-influencer daerah ibu kota mungkin kalau nggak salah. Nah itu juga menurutku sangat menarik perhatian Maksudnya Gen Z. tuh nggak malu gitu ya. Terus dia tuh tetap mau berbaur sama orang. Seperti ya seperti mencontoh siapa bapaknya. Iya. Karena Pak Ganjar juga seperti itu Iya, kan. benar. Merakyat, terus Merakyat juga, banget. Ikut partai Wong Cilik, otomatis juga peduli dengan para orang-orang yang kecil gitu. Tuh. Terus apa lagi ya? Dia tuh pernah juga di Mbak Rosi itu dia mengatakan sebenarnya Pak Ganjar ini maju sebagai capres merupakan bad news or apa ya kemarin, Good news ya. atau good news, Iya. bad atau good ya, tapi menurut dia tuh ini sebuah berita, ini news gitu. Jawaban dia tuh loh kayak keren gitu, kayak langsung masuk gitu loh ke kita, ya nggak sih? Iya. Bakal calon presiden buat Alam tuh good news atau bad news? It's a news. New news gitu. It's a news aja sih, karena good or bad kan sentimen. Dan dalam berpolitik gak boleh ada sentimen, semua harus rasional. Jadi aku nggak menaruh it's a good or it's bad news, it's just a news. Kan kadang ada ya yang selengean, ada yang jawabnya tuh nggak karu-karuan gitu, tapi dia tuh sedikit tapi membekas.
Kalian lihat tayangan di Kompas TV itu nggak sih? Kalau aku lihat sih Kak kebetulan Lihat ya. merupakan news di mana politik itu sendiri, terjun dalam politik itu kita gimana ya, harus netral sih ya, karena kan kita nggak boleh punya pikiran dalam politik itu pakai hati, harus pakai, Nggak boleh baper. iya harus Nah, ini. betul. Kenapa? Ya karena kita membawa suatu kaum atau kekuasaan gitu loh. Jadi kita harus ya adil pastinya, karena dalam menjadi pemimpin itu bukan hanya euforia, tetapi kita mengemban amanah yang sangat besar tentunya ya. Anda setuju nggak sih sama pernyataan si Mas Alam ini, kalau ini adalah sebuah berita dan kita tuh harus netral, nggak boleh baper? Ya setuju banget sih, karena ya benar, jadi seorang pemimpin kan kita akan dihadapkan dengan banyak orang dan memimpin banyak orang kan. Jadi Tanggung kita, jawab banyak. iya, tanggung jawabnya juga besar dan sangat berat pastinya. Jadi kalau nanti bawa perasaan otomatis gampang, Biar semua ya. iya, terbawa omongan orang lain juga nanti kalau kita baper. Bener banget. Jadi setiap partai politik atau setiap tokoh politik pastinya selalu ada berita atau ya pembawaannya tuh pasti diberitakan gitu ya. Jadi yang sebenarnya biasa tapi masuk berita jadi luar biasa ya, seperti itulah berita. Terus kalau kita menanggapi dengan baper, ya buyar semuanya. Kita nggak fokus pada tujuan kita, bahwa politik itu tentang politik itu tentang sebuah amanat gitu juga Tanggung ya. jawab. Kekuasaan itu juga sebuah amanat. Jadi bukan sekedar euforia sesaat, tapi ke belakangnya nanti loh. Apalagi 5 tahun itu tidak sebentar. Iya, betul. Banyak sekali hal-hal yang harusnya dipikirkan secara matang, tapi kalau kita melihat komenan negatif dari orang tapi kita baper gitu kan juga nggak masuk ya. Iya, betul. Gitu. Jadi Mas Alam Ganjar ini memang karismatik, memang sangat-sangat apa ya, bisa dicontoh juga buat anak muda bahwa hidup di dalam sebuah lingkup politik tidak menjadikan dia sebagai orang yang jumawa juga, ya kan? Iya, betul. Nggak yang apa ya, sombong gitu ya. Dia 11-12 nggak sih sama Kaisang sama Gibran kayak gitu? 11-12. Sebelah 12 ya, sama. Oh iya, kalian gemes gak sih sama ini loh, ada yang seliweran juga tentang kedekatan Alam Ganjar sama beberapa anak kecil. Jadi itu kayaknya dia memang lagi mengadakan acara ya atau event gitu sama anak-anak kecil. Menurut kalian gimana? Gemes sih ya pastinya, karena gemes banget. Gemes banget sama cowok yang suka anak kecil gitu. Kenapa tuh? Kok bisa gemes banget? Padahal kan kalau gemes kan bisa aja cowok duitnya banyak tuh kan juga gemesin ya. Karena kalau deket sama anak kecil tuh kayak dilihatnya tulus gitu loh Kak. Iya. Kalau menurut si kamu gimana? Iya, sama sih, kelihatan tulus, terus sama anak kecil sayang. Jadinya kan misal apa ya, gimana ya? Kalau sama anak kecil aja sayang, apalagi sama kita. Iya, Bener gitu. banget. Sama anak kecil, Kak, sama anak kecil sama anak orang ya. Iya. Ya kan? Itu udah setulus itu, apalagi nanti sama anak kita. Ya anak kita. Anak kita. Anak aku sama Mas Alam gitu bukan ya? Bukan ya? Boleh lah. Jangan dong. Terus kalau ini ada juga ini tuh kayak penelitian gitu loh tentang seseorang, misalnya bapak-bapak ataupun ya orang dewasa lah, yang tiba-tiba dideketin anak kecil, terus kayaknya anak kecil tuh kayak punya kedekatan gitu, nggak takut, nggak nangis gitu tuh. Menurut kamu gimana sih? Muncul apa ya, ketulusannya tuh memang real gitu ya? Menurut kamu gimana? Emang bener nggak? Atau ini memang cuma ya kata-kata biasa lah? Ya bener sih kalau menurutku kan, karena cuma apa, karena kan kalau misal nggak semua orang kan kayak gitu, maksudnya kadang ada anak kecil itu deket sama orang itu emang takut, berarti kayak emang mungkin ya pribadinya kurang baik. Berarti kan kalau ada anak kecil emang lengket, terus baru kenal aja udah anak kecilnya itu nempel banget kan, otomatis kayak oh kayaknya punya apa, daya tarik sendiri gitu kan, ketulusannya kelihatan banget. Bener. Apalagi yang itu, aku tuh suka banget pas Pak Ganjar jalan pakai mobil, terus dia dipanggil sama anak kecil,
Ya. tapi anak kecilnya memang nggak kenal sama dia. Itu pernah kalian Aku baru dengar sih. Bener sih. itu viral banget karena Pak Ganjar tuh pas ditanyain siapa namanya, karena memang lupa sih anak kecilnya ini, atau cuma kenal wajahnya tapi nggak tahu namanya, terus jawab tuh gimana gitu. Akhirnya tuh kayak anak kecil tuh ya ampun, kayak gimana ya, langsung lengket gitu dikasih, selain dikasih hadiah tapi juga nyaman gitu loh, ngobrol guyon atau bercandaannya sama Pak Ganjar tuh kayak bagus gitu loh dilihat, chemistry-nya tuh lo ada gitu. Kayak udah deket lama gitu ya. Iya betul, apalagi si Mas Alam ini selain dia juga dekat sama anak kecil, dia tuh ternyata juga punya apa ya, kebiasaan sama Bu Atikoh. Karena memang mungkin anak Sematawayang ya, jadi dia tuh pernah beberapa kali masih sempet tidur bareng sama Bu Atikoh ya, sama si istrinya Pak Ganjar ini gitu. Kayaknya sesibuk-sibuknya seorang ibu ya, Iya. pasti meluangkan waktu Waktu. gitu. Karena kebanyakan juga cowok-cowok tuh kadang risih ya, Iya. ya kan? Nggak terlalu dekat sama Nggak ibunya. tahu, ya juga bisa. Terus kayak udah gede, malu Iya. kan ya? Iya. Ini Punya nggak privasi, malu. nggak malu, udah keren banget emang. Jadi kayak ya jadi panutan kalau kamu udah besar, tapi kasih sayang ibu tuh masih tetap ada loh, masih harus tetap dihargain loh, ya kan? Ya gitulah. Terus juga Pak Ganjar ternyata tuh juga meluangkan waktunya buat berbicara secara aktif gitu sama si Mas Alam ini juga. Kok bisa? Kok nggak tanya sih kalian? Kok bisa? Kok bisa? Ya karena ya itu beliau kan memang sibuk dan akhirnya mungkin merasa tidak ada waktu. Nah pada saat ada waktu, ada quality time sama Mas Alam ini, akhirnya dia meluangkan waktunya untuk bercerita apapun itu, bahkan dari sisi laki-laki dengan laki-laki ataupun ayah dengan anak. Jadi kayak Jadi bisa menjadi teman Sekaligus sekaligus. menjadi seorang ayah. iya betul banget. Kadang kan juga nggak semua cowok kayak gitu Iya. sama ayahnya. Yang mungkin Jarang kayak- juga anak tuh biasanya bisa cerita ke orang tua apa. Mesti mending milih disimpan sendiri nggak Iya. sih? heeh. Tapi keren banget sih Pak Ganjar tuh juga ini, dia tuh memperhatikan mental health juga. Bisa Nggak bisa menjadi rumah bagi anaknya. bahkan bisa jadi rumah buat anak-anak yang lain gitu Iya. loh. Ya kan? Betul. Ya karena konten-kontennya yang berseliweran tuh memang alhamdulillah tuh kayak kita, ya ampun kayaknya kita cocok deh ya milih paslon ini, ya iya. milih calon ini gitu, calon presiden ini, karena punya keluarga yang harmonis, Iya. ya kan? Punya apa lagi? Sisi Punya Mas positifnya. Alam. Oh, punya Mas Alam. Betul. Bisa mendidik anak dengan baik kayak gitu. Iya benar banget. Jadi nggak yang cuek, Iya. nggak yang hanya memikirkan politik aja. Keren banget sih. Juga memikirkan keluarga. Penting sih itu. Penting ya. Penting banget. Apalagi ini Mbak, Mas Alam itu kan walaupun ayah sama ibunya udah menjabat lama banget dari apa DPR atau apapun itu udah lama, tapi beliau Ibu Atikoh dan Pak Ganjar sendiri tuh selalu menerapkan kesederhanaannya itu. Dari SMA tuh Alam sendiri tuh bawa bekal rantangan kayak gitu Iya. Iya, buat benar. sekolah itu. Iya, Itu benar. yang aku denger sih. Terus juga Terlalu sweet. ya apa tas itu juga dia bawa sendiri, kayak dianterin mobil itu pun dia juga buka pintu itu nggak dibukain, kayak sama Bu Atikoh udah dididik biar Alam buka pintunya sendiri ya gitu. Iya. Juga tas itu katanya udah jadi zaman apa? Udah lama banget Udah lama katanya. banget nggak Dari- ganti-ganti. dari SD apa dari SMA Katanya ya? kalau selagi masih bisa dipakai gitu. Ya Allah, sederhana banget. Sederhana banget. Terus juga apa ya? Nggak, dia tuh hidup di kemegahan ya, hidup Iya. di lingkungan yang berada, tapi tidak merasa bahwa itu semua milik aku gitu. Ya nggak sih? Iya. Saking lucunya lagi dia lebaran itu kan dapat kayak ampau atau uang jajan gitu dari saudara-saudara itu, diminta saudaranya uangnya tuh juga dia Dikasih. kasih aja gitu, kayak Iya bener. polos banget, kayak nggak butuh uang namanya uang gitu loh. Iya bener banget. Jadi apa ya? Kayak gitu tuh sisi yang bisa kayak wah ini emang bener-bener panutan anak muda gitu. Betul. Apalagi aktif di berbagai kegiatan gitu tuh kayaknya itu yang paling jadi apa ya? Poin plus mungkin ya. Poin plus banget di mata aku sebagai generasi zaman sekarang. Itu kayak keren gitu. Apalagi dia juga
tidak menampik bahwa dia akan terjun ke politik. Jadi semoga itu ya nurun gitu dari Pak Ganjar, nurun ke Mas Alam. Iya. Sikapnya, kewibawaannya, terus karismatiknya juga. Karena memang dipikir-pikir ya mirip lah ya anaknya juga sih. Buah jatuh Iya, buah gak jatuh jauh juga. dari pohonnya. Ya, betul banget. Jadi belajar dari Zainuddin Alam Ganjar yang tidak memanfaatkan kekuasaan sang ayah, tentunya itu membuat dia tidak gila kekuasaan dan juga menjadikan dia pribadi yang sederhana, pribadi yang tidak suka kemegahan dan juga selalu membanggakan dan juga kritis akan segala hal. Dan semoga siapapun kita bisa mencontoh sosok yang ini sangat karismatik ini, yaitu Zainuddin Alam Ganjar, untuk menjadikan kita sebagai manusia yang mempunyai kebermanfaatan bagi setiap manusia yang lain. Saya Loretta, bye-bye.